Saya lagi ngomong nih sama bapak sejuta hobi di Badung. Kayak kenapa nanam polir ngau segala sesuatu ini sikut bapak bu nih. Sikut diang kan sikut jeng diang. Malaman pak, bo orang pak marah dulu 15 bo. Yang memolas menggerun perusahaan. Itu nih gosip tuh berteman sama Gamang tuh. Sekan tuh pak metimpa ya Gamang pak. Ingin orang sekan masih singkal nyingang kan. Kalau sesuatu yang dilihat langsung membosankan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat terus kejar. Dulu nih. Kalau dulu orang berpolitik itu ada sila pengkader. Makin kan top down ya instruksi. Top down tuh lihat atas ke bawah. Udah. Jangan orang-orang berpikir berpolitik itu cari duit di sananya kan memang pipes. Kecuali mak kayak ini tidong-tidong. Didong nanti motong. Nah tidong-tidong lah bahasa. Kan jek di kantongnya. Pak tuh pindah itu. Kan kenyamanan. Sebenarnya yang ngojak dua kan ada orang-orangnya. Dia enggak dua. Kebar jak Garuda aja nih. Kabar dia. Belakang set dibingin. 1 miliar ke Banyak Radat. Radat. Satu Banyak Radat 1 miliar. Ya. Ada uang segitu pak. Mungkin ada mun mak jelas. Jangan dong ajak menghitung. Bosekan nih melajah nah. Ih. Oh, kalau mau belajar di DPR, memberikan insentif sekian itu tidak habis 1 triliun, gitu logikanya. Banding orang gitu Pak. pak. Pasing tiang salah ngitung barang, nang ngitung di akhirnya kan barang-barang das menentukan, iya benar. Om Swastiastu. Hari ini kita saya lagi ngomong nih mau ngobrol nih podcast sama Pak Alit adalah bapak sejuta hobi di Badung. Swastiastu pak. Yes. Gimana kondisinya? Baik. Sehat. Sementara baik sehat. Walafiat. Di kalem jadi tuh nih aing lu. Jadi Pak Alit nih senang Vespa, senang anggrek, simbar juga. Gede-gede sekali simbar. Ya, bagian dari hidup dengan lingkungan. Hobi nih pak. Hobi alam. Apa? Kayak kenapa nanam polir ngau Boleh. Kan tumbuh-tumbuh di mana boleh ditanam kan begitu. Nggak serem pak, nggak serem pak. Apanya serem? Kan sudut pandang. Kalau boleh itu kan benar leluhur kita nggak boleh nanam di tengah-tengah rumah. Karena dia tidak memiliki nilai ekonomis. Coba dia memiliki nilai ekonomis, pasti ditanam di rumah dia nih seperti manggis nilai ekonomis. Itu niki Pak seperti wani. Memiliki nilai ekonomis. Boleh dah. Boleh pula. Akarnya gede. Ya, tentu dia sifatnya merusak aja. Makasih bang. Tidak menghasilkan. Daunnya banyak, kan begitu. Yeah. Kan karena tidak memiliki nilai ekonomis, ditaruhlah dia di sungai, di pura. Oh. Kalau kita nilai ekonomis kita taruh di kuburan, di pura, akan menimbulkan persoalan baru. Benar tak? Omnya lagi majang biyang nggak ya? Aduh ya orang. Benar. Ini masuk akal tak? Ini kan logika. Semakin tinggi logika orang dengan kecerdasan semakin tinggi. Nah, jadi persoalan kemudian yang mulai pulih tergantung sudut pandang. Kan? Karena pada saat dia hujan dia kan menyerap air naik. Ketika kering dia keluarkan air. Karena kambiumnya kan gede itu. Ya. Benar tak? Ya, benar. Sementara yang butuh air di rumah untuk menghidupi lingkungan rumput, tumbuh-tumbuhan yang lain, boleh tanam gede-gede. Apa aja tumbuhan gede, boleh tanam. Itu kan bukan nilai magis. Kan begitu, cerita hidup. Makanya jangan semua dibongkar kalau itu sebuah cerita. Kapan kita bisa bikin cerita hidup? Kan semua akhirnya pragmatis. Saya sama Wani udah besar, ditebang. Ya. Kan begitu. Ya. Baru kita ngomongan pas masan. Panas. Bukan oton ya. Kan gitu ada tumpak kandang, ada tumpak bubuh. Apa oton? Ya enggak. Kita beri penghormatan pada dasar potonan tumbuh-tumbuhan, kita beri ini sudah besar. Itu saya kecil, saya lihat sudah gede ini. Begitu. Ada cerita hidup. Cerita hidup ya. Dari TK lihat itu memang sekarang besarnya segini.
dari kakek kita, dari bapak kita, kan begitu kan cerita. Pak Lid juga bisa nyeritain kan anak. Iya bisa ceritain. Ini kan banyak nih, anggreknya lumayan nih. Ini ada yang kan bekalnya dapat yang mulia. Wih anggrek Pak Lid cari jajan ini kan dedes pada. Emang senang Pak Lid? Ya senang melihat, Oh. senang melihat. Tapi bukan ahlinya. Kalau ahlinya kan yang harus bikin lab, memang terus yang memang alih kayak dianggrek. Ini kan ya senang lihat aja. Karena kan tadi konsepnya kan begitu. Suka tumbuh-tumbuhan, suka hewan. Saya menganggap diri saya itu adalah bagian dari keluarga. Keluarga apa? Karena saya hidup ini dari hamil itu kan makan tumbuh-tumbuhan. Ibu saya makan hewan, kalau enggak bisa lahir anak itu. Nah, proses hidup juga begitu kan. Kita makan dia, lagi makan sayur, lagi makan daging. Kan begitu, makan ikan. Habis itu mati juga begitu. Ben Banten. Kan gitu, Ben Banten. Dondonan. Logikanya begitu ya, saudara. Nah, kita main logika aja kayaknya. Sama kayak Jik bilang ini, apa namanya ini, Ken Dedes. Ya kan bisa saja ngomong saya karena Ken Dedes namanya. Ini saya beli zaman Ken Aro. Loh, karena Ken Dedes istrinya. Ya enggak? Vespa juga banyak. Nah, Vespa ada, bukan banyak. Cuma koleksi aja juga. Ya ada Lambretta ada, Kongo ada. Wih. Suka aja. Yang siapa dari Maklaro? Kata-kata orang teman-teman Vespa itu salah mesin kanan kan begitu. Satu Vespa 1 juta saudara. Karena 1 juta saudara otomatis 1 juta serasa. Ya tadi kan bongkar manusia, bongkar lingkungan kan begitu. Karena sering bergaul dengan teman-teman negang Vespa, milu beli Vespa kan gitu. Yang nak man gosip nih Pak Goniki Pak bahwa Pak Alit tuh nak bodoh tuh, nah iya tuh mentimpa aja kayak gini tuh bisi jembatan, bisi kayak rumahnya isi pole, begitu ukir-ukir, bisi kene cerita bapak jelasin tuh, ini nak balik pengeraos nih, kalian bungut gini nih. Man yang balik pengraos yang bungut jin, topeng nih gitu jin. Ya kengken kan sing layak mah dan balik pengraos kan begitu. Main logika dia. Berarti tata ruangnya di sini tuh kosalinya main juga apa gimana Bapak menentukan nih kondisi? Kosali. Tapi kita nyaman kok di sini Pak. Ya kan karena tergantung ukuran dan kemampuan kan begitu. Pengusir kita dulu itu contoh kosali directional concept of Balinese house compound. Nah, somong deh, bahasa Inggris deh. Nah, ini pohon lo, bali daun, bali dajo, bali dangin kan begitu. Mana tahu nak oli di kurie, karena dari luar kita tahu datang, mungkin ada persoalan banyak, mungkin haus kan, biar cepat bisa ke dapur. Lapar, biar cepat bisa makan dulu. Nah, baru ke Bali kan begitu konsepnya. Yang dari lurung atas sing anu kan ada sing ada apa di pohon lain sampai yang makanya disuruh sekurang-kurangnya ada air minum dulu kan begitu. Itu konsepnya tergantung sekarang makanya bahasa tiang nyen baju ukur ragawang udah timpa lo dia ngukur kan begitu yang berarti segala sesuatu ini sikut bapak bu nih sikut tiang kan sikut jeng lo tiang sing tiang idang mulan dong pelangkan tiang batik tiang mama panjang nih mulo 2 meter masa 1,5 ngelenteng balik ikut tiangnya nggak tiang berarti tidak berpatokan ya patok tiangnya ya masih ukur rago ngelapis apa sing ngelapis bangun kan berat salah dipisit tadi dipisit kan benar ya tapi dipisit nih PAD ini kan yang dipisit kan gitu kemampuan kurang bayar ada gitu yang ilmu ekonomi kemampuan kurang bayar ada singlah kemampuan membayar gitu dipisit karena pendapatan belanja ini pendapatan kurang belanja apabila pendapatan dikurangi belanja menjadi min defisit apabila pendapatan dikurang belanja plus surplus ada montok kan teori ini betul kita boleh membuat defisit itu dengan catatan ini perencanaan defisit dengan catatan berapa sih Pak tahun lalu tuh anggo nutup lahir posisinya di pembiayaan kentan
Jadi dia bisa tapi dia cagar ada gitu. Ada cagar untuk menutupi. Kendan silpa ada nih. Dia melajah ekonomi nih. Dan contoh Pengalaman jadi 20 tahun. nyen 1 miliar kan. 1 miliar nggak buat dipisit nyen 1 miliar aja 100 juta kan. Nah ini mau belanja 100 juta karena tawang buat 100 juta silpa tahun lalu. Gitu. Ya. Nah itu serago rancangan anggaran ke depan tuh 1 miliar 100 gitu. Belon mau montongin diorin nih. Netas lebih hitung pendapatan harus tinggi sing das ngenen belanja harga bakal ini pisit pus di bertanya nih nyen lulo nak berduak-duak jadi tinggi dah lah tas sikut anu nak nih sikut nih kan berat tadi jadi persoalan baru berarti kita kan tidak bisa mendidik karena tidak terukur kemampuan itu mengukur kemampuan itu kan kemampuan diri dulu diukur kan begitu logikanya. Pengalaman Pak Bo, orang Pak Moro dulu 15 Bo. Yang memolas menggerun perusahaan. Ya karena apa? Bukan itu orang tolol enggak. Kenapa bisa dia bangkrutkan perusahaan itu tidak layak lagi untuk untuk dilanjutkan untuk berbisnis pada kekinian umpama tidak sesuai. Contoh yang lawartel. 8 KBU di Dewi Sartika dulu. Yang bangkrut kan karena anak bukunya nguapin. Nyen kalau yang nyewa wartel kan ini pun. Udah mau paksa. Ya kengken mau merugi kan tadi. Kan begitu. Nilai sing ada untung hitung-hitung. Kita bangkrut kan itu bertahan tuh memang menggenap maya kontrak. Bangkrut nanti. Iya, karena ada pemasukan yang jelas. Iya, buat sistemnya buat jani konya nggak buat apa. Nyen kalau ren. Nak mau nganggo sistem jadi mungkin apa perusahaan dagang pulsa. Gang internet. Kan begitu. Apa aja kegiatannya Pak Alit ya di luar mencalonkan diri sekarang sebelumnya kan anggota DPR di luar itu ada apa usaha apa dan lain sebagainya Pak? Ya ada juga kos-kosan bule di rumah kan gitu. Ada kos-kosan untuk bule. Dugo bang kos-kosan. Wayah kalkulator. Pasti melajah tambah gitu dan melajah kurang. Nah, kalau kita cerdas pasti bisa hidup karena kita sudah dibekali kan akal budi kan begitu. Nanti kita nanti marah nanti sang pencipta kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu masa nggak bisa makan ya melakukan sesuatu lah kan begitu. Nah tuh nih gosip tuh berteman sama Gamang tuh sekan tuh Pak metimpa ya Gamang Pak. Artinya spiritual Pak bo ngordok ini kemik pedidi sekan. Dan Pak punya orang sekan masih singkal nyingang kan. Ya gugu aja masih kan persepsi apa hidup ini persepsi apalagi orang politik itu persepsi ya negak orang mau jujur orang negak lagi enten sudut pandang kan nah, persis dengan si jauh mata mau mandang gitu ukuran panjang penyingang aja beda aja tiang apalagi misi min aja plus kengken kan asap penelang sejauh mata memandang itu asap penelang nyenjit nelang ngemuntung ke jangkauannya tiang nak bisa pendek beda itu beda jadinya kan begitu mata udah ngukurin kaki ini nak ngukur nih kok angin tapi alengkap ada pong gitu melen tuh ukur tangan aja mengukur kaki ya yang 42 J45 tuh jajalan jadi kan itu jajalan kan gitu persepsi sudut pandang. berarti selama ini Pak Alit yang ngomong sama Gamang tuh gue jawab apa Maro aping orang ya mesti terkonsep nulis kan begitu tapi dah dia orang kan gitu. Tapi itu memang ada kan yang kita tidak tahu kan begitu ya ketika kan begini kalau sesuatu yang dilihat langsung membosankan sesuatu yang tidak bisa dilihat terus kejar benar enggak terus gimana sesuatu yang bisa dilihat langsung kayak kerjaan saja nih terus dia mau karyo kan bosan kan begitu nyensing kan tepuk terus pemeriko orang ada nekannya ini terus begitu pengen tahu kan ya enggak pengen tahu tapi sing tepuk kan penasaran jadinya terus orang itu penasaran pasti terus meriko coba buat singa buat tawang ngawang cepok tuh kan cepok ini berani ke sangai ada apa tuh ada bojok
bak mana bojong gitu. Mau berkelompok-kelompok nak ngelamar banyak itu. Jik mereka jik nalipo. Motos gitu masa terus jik mereka ngelihat bojong kan. Ya. Kan bosan. Bosan jadinya. Itu Jadi sesuatu yang tidak mungkin jik dilihat. rating dot kan. Ah. Rating kok nih. Sing masih terus yang yakin jik mau kita sing terus rating nang pang seket nak mungkin yang tarun bani. Kecuali jik mau karya di rating terus karena menghasilkan. Tingak tiang ukiran marodo. Sana hijau-hijau dan Nyungsung bu bapak nih itu sama ti kecil tiang maro. Tapi sama dia tiang ngomong, wih ada patung, ada kene po tiang Dewi Kali, po tiang dapel keris, po tiang. Itu Seni, Pak. Seni nih, Pak. Seni. Poton Pak tan ngaku Pak Nyungsung ngiring. Sami aja ngiring. Sami aja nyungsung. Oh, ayo. Setiap Iya. umat manusia, umat Hindu terutama, semua nyungsung. Ada nyungsung pikayunan, ini aja terus sembahyang kan nyungsung. Ya. Kan begitu, Ya. analoginya begitu kan. cara pandang. Kadang-kadang jadi kan ada nak mau bakti, mesti mungkin di pura, kedewan dewan jadi nih. Kan memang kita Ngalih dewa, mulung ngerah nih gitu. Kan begitu, Ya. kan tidak apa itu memang tradisi, agama tradisi kan kan. Ya. Iki agama, yang mentakan ji agama napi, Hindu. ji enjang agama Hindu. Aji ngurin bedas. Kan turun temurun, jadi Oh. tidak bisa menjelaskan enjang agama Hindu karena begini karena kan tidak begitu. Udah nak mulai napat di leluhur tiang, ke tiang lamrajan, kan begitu. Udah yang lanjut kan. Ke tiang lapuro, kan disebutlah dia agama di bawahnya tradisi kan begitu turun temurun turunan tradisi itu yang Dari dilakukan terus menerus oleh Tradisi. keturunannya kan tradisi namanya betul enggak? Ya. Setelah tradisi baru enten kebudayaan lah hasil cipta karsa rasa manu Siap. budi dan budi ya kan berpikir daya dengan strategi makanya itu pola pikir yang terus berbeda-beda disebut persepsi J pemikir J beda tiang pemikir yang beda budaya J beda yang berbeda J desa adat J berbeda yang desa adat yang berbeda desa mau bicara desa kalau patro kan kentan teorinya Kano istilahnya. ya bos nikah bau terus kemudian adat istiadat Adatnya ngatur di bawahnya paling bawah adat istiadat kocap si kocap nak yang ninggal masih yang nak tersawi Mune pengalaman kocap sih misi. kan harus daging tuh pasing tiang anu belehnya kan kita tiang nak ninggal gitu Nah orto ben orta orta. kan yang menjadi pendengar yang baik akan kadung keresam gitu orang kan gitu. Tapi dia yakin kok Pak Bani artinya nempole dan lain sebagainya. Artinya orang gak gamang, tinggal yang masih ukir-ukiran. Bagaimana Pak selama ini Ini kan- spiritualnya Pak? spiritual itu kan semua Punya punya spirit tuh semangat. spirit itu kan semangat kan begitu ya mati sing lah spiritual pasti mati dong ini kan cara pandang kalau kenapa nuansanya hijau mungkin yang mengarah ke klasik kenapa ukir-ukiran lama yang pengen pada zaman dulu lagi Oh balik ke zaman dulu. balik semua tuh buktinya Vespa ubuh kan Mall. yang repressing oh begini zaman dulu di samping itu nilainya ekonomis semakin lama ya kuno itu semakin mahal disebut barang antik kan begituan soleh barang jangan barang lama mahal gitu Keris juga Bapak. keris juga begitu kan gitu yang dot masih Siro demen nawar keris. Bapak sebelumnya maksudnya kakek atau gimana? jadi aja demen nah demen bapak kan beda demen kakek yang beda demen buyut yang beda kan beda-beda kan Oh. itu yang agama nih kok sing dan teman-teman tuh turun temurun tuh pengen dari ini ceritanya wentan ya ukir-ukiran lama wentan ya balik pengraos ya tentu topeng kan liujin karena pengraos orang raos kan mulutnya harus banyak liun ngejin topeng itu kan kayak Gitu ternyata. Awal Islam bungut kami sih Pak kakek tiang maro. Saud lah ada Bapak. Nak balik raos nih, harus tak raos kami sih gitu. ya begitu ini kan satu tempat di rumah itu kan kenyamanan rumah itu kenyamanan kalau kita sudah nyaman pasti betah kan begitu gitu. Selama ini ya Bapak kan 20 tahun sudah jadi DPR nih. Sebelumnya ya. Yang keempat kalinya. Gimana konsep-konsep Bapak ke masyarakat tuh sebelum-sebelumnya Pak? Adanya ya plus minus
apa gimana politisi itu bagaimana gitu. Makin Sebenarnya, kan sekarang masyarakat tuh kalau dulu orang berpolitik itu ada sila pengkaderan. Kalau dulu ya. Jadi ada step by step ya. Jadi ketua anak ranting dulu, ketua ranting tingkat desa, ketua ranting itu anak ranting itu tingkat banyak. Setelah itu tingkat desa, setelah itu tingkat kecamatan, setelah itu baru tingkat kabupaten. Sehingga proses pendewasaan orang berpolitik ini hari kedewasaan itu ngenak ya. Dia by proses. Pak by proses nih dari Kan by proses ini. Yang datang dari ketua anak ranting, yang datang dari ketua ranting, yang datang dari ketua PAC, datang dari pengurus DPC tingkat kabupaten. Kan gitu. oh, Nah, dulu masih bagus sistemnya. oh. Bawa bahasanya itu apa namanya jabatan dari bawah ke atas, bottom up ya. Oh. Makin kan top down ya interupsi. In top down tuh lihat atas ke bawah. Udah. Kan begitu. Berarti kan tidak nyaman lagi kan begitu. Jadi dulu kita nyaman karena by proses. Oh, Itu. karena berdasarkan skill ini pelan-pelannya. Ya, pelan. Kan akhirnya kita tahu tingkat banyak kini aspirasi bahwa dari pengurus desa tingkat anu kini melen pintu knowledge-nya, ilmunya, kemudian wawasnya udah pasti ya karena Yeah. berbeda. Mengayomi desa itu terdiri dari 6 banjar gitu contohnya. Berarti tiap banjar itu tak tahu kita karakter personalitinya siapa, tokoh-tokohnya, tahu kita Oh, tahu Iya, orang istilahnya, tahu si orangnya. A si B gitu. Karakter banjarnya kita tahu karakteristik, bukan karakter. Manusianya karakteristik benda di lembaga. Kan begitu. Lalu kesimpulannya kalau sampai orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba menjabat, berarti saya bisa bertanya dong, Kan siapa orang di caranya belakang mapping. nih? Ya kan ibarat tumbuh-tumbuhan. Tidak ada cerita. Sama dengan puli saya yang besar. Saya beli itu. Tidak ada cerita, tidak ada cerita. Itu. Ya. Beda dengan Wani. Wani ini punya cerita hidup yang dari lahir tepuk yang belum muda itu kan gitu. Oh, Sampai dewasa umur 50 sekarang gitu. Kalau oh. boleh itu kan baru beli isi paknya walaupun 15 tahun yang lalu Ya, ya, ya. atau 20 tahun yang lalu. Ya, ya. Kan pohon pragmatis namanya itu. Benar enggak ditanam, Pak? Kan udah gede tuh. Kan pohon pragmatis namanya. Sing ya pohon orang pragmatis. Kan pragmatis kan menikmati secara Beli gede, langsung Bang. pang begede. Ya enggak? Ya. Ya kengken gue boleh li jenih. Sing Pak Kan Nuri. menikmati. Kali gedean yo. Eh, Makanya Langsung bawa katrol main. patrol main. Gede-gede pancol nopo gedean polen iki gitu. Banyak terang masih dik gitu. Sing tempat poleng. Jin tebet poleng ya. Gitu. Pengalaman Bapak berpolitik selama ini bagaimana Pak? Ya, Di masyarakat Pak? tingkat-tingkatan itu baru jadi DPR kan begitu. Nyerap aspirasi gitu. Udang banyak ada karena kita sudah jadi ketua PAC banyak dia kecamatan Semal tuh udah liu nih cara Tahu udah jadi tahu dah orang-orangnya satu siapa, slide, kan tahu. begitu. Nih satu slide liun banyak dinas dia Bian Semal. Nih 18 desa liun nih desa nih. Oh, Tuh tahu jadinya. tahu jadi karena kita berproses. Bukan pragmatis apa namanya. Iya, pragmatis itu kan bahwa ya dari sisi pendewasaan dan lain sebagainya. Akhirnya kan orang kita bikin jadi dongkrak. Hidup dalam tekan, kalian yo bat nyong anu kene ban. Kalian tekan, ya menek tapi menekan terus. Hidup dalam tekan ada. Ya menek tapi tekan Tekan, terus. dongkrakan gitu. Oh ya, oh, Iya, orang berdemokrasi itu kan kebebasan. Nah, Hak asasi Ya, manusia, ya. dia merdeka, gitu loh. ya, ya. Sebaiknya Justru seperti itu. kita memperjuangkan demokrasi terus. Itu ya enggak menjadi wacana saja. Perbedaan itu indah, perbedaan itu indah. Tekan enak. Zaman kekinian kan begitu, enggak benar gitu loh. Ya. Justru kapan kita mau memberikan pengetahuan tentang politik terhadap anak-anak muda ini? Apalagi anak-anak muda sekarang ini dia lebih cenderung kebebasan, yang tidak bisa ditekan. Bentar lu. Bapak sadar bahwa anak muda nih kayaknya nggak mau berpolitik ini maksudnya posih gitu modelnya. Akhirnya Au. dia akan cuek karena ada penekanan begitu. Dia merasa tidak Tidak merdeka. nyaman, tidak merdeka. Milu ragu itu, ragu ya tekanan. Kan ya akhirnya hidup bebas. Artinya tidak ngeh, tidak rungu dia jadinya. Karena siapa yang membuat kita ini, tokoh-tokoh ini yang membuat dia seperti itu. Dia tidak mau kenal jadinya dengan politik. Padahal politik itu bagus kan. Kan begitu, strategi dan lain sebagainya. Menurut Bapak Niko politik ini manfaatnya apa sih Pak? Menurut Kalau orang berproses di politik, satu dia punya network, jaringan,
teman dia banyak. Iya. Ya nggak? Iya. Terus kalau ketika dia punya teman banyak, berbagai profesi dia, berbagai empirik dia. Kan benar? Ada network ekonomi, ada dagang batako, ada dagang baju, ada dagang menggenap nih. Sekota Jen. Kota Jen. Ya berdiskusi anak-anak muda demen sepak bola, demen main game, demen. Nah ini kita diskusi kan jadinya. Temannya banyak jadinya, jaringan. Ketika kita mau mencari sesuatu di sana lewat jaringan itu mau berbisnis, akhirnya kan bisa terjadi barter di sana. Terjadi jadi mau dagang kaos, tiang mau dagang batako, yang perlu kaos kirim anu yang promosi ke bank-bank yang nasabah anu yang Pembeli langganan. Langganan ya. Oh, nah. Ngangga. Udah gitu, Jik membangun, ngangga untuk bank yang batako selesai. Benar nggak? Iya. Teorinya kan begitu. Iya. Itu Pengalamannya di sana. iya, jangan orang-orang berpikir politik itu cari duit di sananya kan memang pipes, kecuali makanya ini tidong. Hah? Benar enggak? Didong nanti motong. Nah, tidong lah bahasa dia. Kan Jek nih kangennya. Lupa. Gitu. Nah, itulah kan. Dari DPR terus Bob pilih aja rakyat. Selama 5 tahun kita menikmati urus masyarakat. Itu aja. Makanya DPR ada menyerap aspirasi. Udah serap kan aspirasi nanti tidak lanjut. Berarti belajar mendengar, dengarkan dia. Dan kita perjuangkan, berargumen, ngomongin ada di DPR, memperjuangkan rakyat, berbicara. Harus begini, ini anggarnya begini, di desa saya begini. Ini kan begitu. Perencanaan dan lain sebagainya. Ya, DPR itu kan perwakilan dari rakyat, kecamatan, kan begitu. Dapil. Iya, dia memperjuangkan dapilnya. Kan begitu. Bukan menekan rakyatnya nih cara maru jongkrak dong orang. Orangnya paksa gitu milih. Bener sikut bento sikut. Iya. Atau tidak bapak mau pindah dulu. Kelajang sikut. Memang juara sikut. Nak mau sikut apa benar ya tuh. Nak nyikut, nak terus biar baju. Sikut kan ya yang Pak di danau dah nih. Kalau saya gaya baju. Nah, buat dagang baju. Nak mau sikut kan nyendiri. Apa benar dah ajak sama sikut? Apakah orang tua yang belum? Enggak, yang ajak sama sikut. Pengalaman Pak sama orang tua nih berarti artinya. Iya, dia kan enggak menyalahkan orang tua, anak dia yang mulai aja sama sikut. Dia yang sikut. Sikut baju. Gitu ya. Kan beda. Ya kayaknya baju, maro yo, kayaknya baju carane ngae itu kan sikut malu. Maro man baju. Ini dia sikutnya nak sikut itu yang aja. Nah, itulah. Emang juara tuh, sikut man. Terus kita aja Bapak. Sikut itu yang terus. Kan enggak boleh yang menyalahkan orang tua. Nah, yang mudah janji Bapak dah. Nah, janji sikut. Bapak sebelumnya, bapaknya Pak Tu sebelumnya memang ada orang politik atau di desa apa gimana? Enggak, memang dari start dari Pak Tu. Bapak yang nak jagal sapi. Jagal sapi, maksudnya tukang tampak-tampak. Tukang tampak sapi tahun 74. Tahun 74 itu yang konen lahir. Oh gitu. Tukang potong. Berarti startnya memang dari Bapak nih berbisnis. Dia kan monas nih, boleh dagang onordil alat-alat Isuzu, Mitsubishi, truk itu dulu SMP, SMA lanjut terus. Begitu. Nah, mengalami lah perusahaan bangkrut. Nah, ketika kebangkrutan ini menjadilah prinsip kehati-hatian kita. Bikin cara anak masing bangkrut. Makanya kan malah prinsip prinsip kehati-hatian itu tinggi jadinya. Hitungannya harus matang. Sebentar lu, berarti antara politik dan bisnis itu katanya kan dinamis nih. Berarti bener lu. Maksud dinamisnya gimana? Ya dinamis ya bisa ke sana. Nih tren ya nih gair agak sebagai pebisnis. Ya zamannya begitu. Dia tidak bisnis tidak ada sifatnya mengusus karena kan dia pengen terus mengembangkan usaha. Ya enggak? Gitu. Berarti bong lah bisnis A, dot mau bin ngalih bisnis B, luang wis B, bin ngalih bisnis C, kan begitu aja. Pindah-pindah dah nih. Bukan pindah, menambah usaha. Ya, beda berarti ya sama politik ya. Iya. Pak Tu pindah itu. Kan kenyamanan. Boy. Jejak nyaman di LP. Ada nak nyaman. LP yang gue perbandingkan. Kan orang tinggal kan kenyamanan tempat tinggal itu kan. Kan begitu. Ada masih nak nyaman di LP kan.
Iya. Gua dia maling bobet benyo maling Iya. ya nyaman dok itu gitu loh. Ada juga yang Ada gitu. gua begitu kan tidak bisa kita salahkan. Hmm. Tergantung kenyamanan orang itu beda, persepsinya beda. Iya, Gitu. iya, iya. Ada senang orang tinggal di rumah bertingkat, ada senang orang di kubu, ya. Kan begitu. Hmm. Kan tinggal masalahnya, Tinggal. masalah sudut pandang dia nyaman atau tidaknya. Beda-beda. Beda, ukuran baju itu kan ukuran kita. J ukur XL nyaman gak? Nyaman, karena aja gede. Yang tiang bang J XL nyaman ya tiang kini buat goblok baju gitu tiang. Ya kan? Kan ganti baju kan ukurnya ganti. Tapi Nah kan nyaman ya. leh cam takon. Nyak sana aja. Nyak. Wih, mau kebar jak Garuda. Sebenarnya kalau jak dua kan aja ada orang-orangnya. Kudia enggak dua. Iya, anu nih. Mortang. Karuan merekam. Oke, ntar. Sebenarnya kan jak dua kan sebenarnya. Karena diskusi kan. Ini hasil diskusi itu marah orang. Kita sebenarnya beli tulis kena ya kan. Dan mau orang nih luung-luung, tapi karena kita sudah per begini enggak masalah. Enggak masalah, mana. Enggak masalah. Sama- Masih ngortang tiang. Terus ngortang gimbal. Dan tiang orto di depan nih. Ya, atau jak duo kan sing beli ya. Mau kebar jak Garuda aja nih. Kabar tiang. Belakang set dibingin. Harus konsisten dan komitmen. Komitmen itu kan para pihak. Kalau komitmen itu sudah Pelajaran nih, diabaikan, Pelajaran nih. diabaikan komitmen itu. Konsisten itu diabaikan menjadi unkonsisten. Akhirnya orang tidak konsisten lagi. Kan gitu. Ketika Jejak jak duo nih, bo ngae bo anu kesepakatan apa aja nih luwungan Bo komit nih, bo komit jak duo. Bo jak duo. Jek leng-leng long leng jang sen nyidang ben ngejak jek ngidang urus jek gitu nyidang. Bo di luar daripada anu kita. Komitmen kita. Kan itu persoalannya. agar Pak Alit tetap di komitmen Pak Alit, ya akhirnya tidak bersama saya lagi gitu. Kan begitu jadinya. Mau nak senyaman tuh. Jangan tiang terus aja paksa-paksa aja. Saya undung nih. Ya enggak justru merugikan orang. Ya. Ketika ada yang di sana umpama aspirasi nak melen terus paksa dan ngajari. Ya kalian ini yang enggak pendukung ya. Berarti mengutamakan pendukung ini. Mengutamakan pendukung aspirasi ini terus kayak nuang. Orang yang blog di pemimpin sini lengah di pemimpin yang gitu terus lu kene gitu yang kene yang gitu no gitu. Jangan aja pemimpin lengah gitu ya pendukung jangan. Ini kan ngadain pendukung yang tuh ya. Benar enggak? Ya. Tuh. Santai jawabnya. Tapi pahit-pahit punya. Pengalaman selama ini gimana Pak Du? Pengalaman selama ini Pak? Pengalaman itu semua punya arti pada zaman. Setelah kita bisa mengartikan sesuatu, baru muncul makna. Muncul makna. Ya, makna yang tersirat dan tersurat begitu. Penerjemahnya kita masing-masing. Kan begitu. Dulu zamannya begini bagus sekali. Kan begitu. Masih bagus. Ini kan itu nih, ini tadinya. Baik mulai bandeng leder-leder nih. Seret yang bergaul jadi gitu ngomong. Mulai di luar koridor nih. Terus berbaben nih pas dia urin nih. Ben bengkong nih. Ada saya ngidang aja lari langsung. Kan begitu konsepnya. Benar enggak? Iya. Kenyamanan itu ya. Kenyamanan. Orang itu butuh kenyamanan ya. Siapapun. Jangan kita terlalu naik berbicara bahwa orang ini begini, orang itu nanti tiang kok. Hah? Apa yang dia bisa lakukan? Nggak bisa. Dia Bani sudah di DPR, berposisi nyaman, tinggal menerima gaji kan tiap bulan. Itu gajinya tidak sedikit loh. Kan begitu. Ya. Akhirnya apa? Semua ada konsekuensi logis. Dan Pak Alit, Pak Du siap menerima konsekuensi ini. Yang namanya hidup kan, orang tidur aja mati, apalagi bergerak. Kan cik bilang nggak mati, tidur nak tidur mati. Padahal sih ngundang mati. Apa men gaya Pak Du Pak nyaman? Potong hapus apa ini? Enggak, artinya kan begini. Konsep kaderisasi itu tidak ada lagi. Kan begitu. Kan tidak nyaman lagi. Akhirnya karena kita mengacu pada karir namanya, karir politik begitu. Kan karir nih, karir politik. Gitu. Kan begitu. Akhirnya keluar dan melawan. Ya bukan melawan sih. Melawan.
ikut berkompetisi. Oke. Kan itu. Karena Oke. apa? Kalau Tiang sudah 4 kali jadi DPR, tidak bisa mengeksekusi langsung karena tugas pokok dan fungsi dewan itu hanya 3, menganggarkan, mengawasi, melegislasi. Mengeksekusi dia tidak. Oh, mengeksekusi nggak Tidak. bisa. Nah, makanya disebutnya eksekutif kan begitu. Ya. Legislatif, eksekutif. Eksekutif. Undang-undang 3 menyebutkan pemerintahan, kata aneh boya atap tadilah pemerintahan eksekutif dan legislatif. Perusahaan perdana. Perusahaan Perdana. Kan gitu. Eh. Perusahaan perdana itu berpikir atap melahirkanlah dia sesuatu. Anak kan? Ya. Jadi anaknya apa? Legislatif ya eksekutif, anaknya APBD. APBD. Ini yang Untuk malu masyarakat. rancangnya, rancang APBD ini yang malu apa rancang. Biasa mah jajal. Iya gitu, kan malu. RDPR ngajak bupati ya, dalam hal ini secara ekspesio ketua TAPD itu sekda. Oh, di masing-masing OPD aja mau ngerembuk. Miang Ponekal. Ya, miang kan orang otak kiri otak kanan kan miang berpikir ya. Ginseng ya miang bermeditasi. Saya mau jaga tidur dah. Itu ada gitu. Miang mana batasnya mau miang kasih rembuk miang kan luung disepakati tas disetujui tok paling. Nah, ini kesepakatan bareng-bareng ayolah PBB. Ya. Tuh. Berarti Pak Tu banyak terlibat dulu nih. Ini Badung bopuh jago. Di tahun 2009 oleh 900 miliar pendapat asli daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran. 900 miliar awalnya Ya, dulu. awal tahun 2009. Sampai sekarang 7,5 triliun kan tahulah semua proses itu. Triliun tuh, 7,5 tuh. Kone sing utang politik, ngutang anu. Men kamu dah Oh, harus gitu. arwah Oh, balik gitu. lah. Masa orang saya nyambung. Ya, intinya kan apa bosan sebenarnya nyatuang-nyatuang nek itu, tetapi dot menyuguhkan sesuatu yang jelas. Nih besekan bang masyarakat, bang rancang nih sekan, dijot tekan PC, ingin programnya pang jelas, dulu ulu pas kampanye nek ini, nek itu, tetapi kan tidak tahu dia kejelasan gitu loh. Makanya disebut medan visi dan misi. Untuk visinya apa, misinya apa, untuk mewujudkan visi dan misi ini program, apa programnya kan begitu. Ini mungkin Pak Alit apa yang Pak Alit tawarkan untuk Badung ini bawa Badung jemput sana jago paling bolong bawa Pak Alit. Luung, anu kacamata J kan? Ya, gitulah tiang lihat artinya. Ya, kacamata tiang karena mungkin tiang tahu proses semua itu kan ada yang kurang ya. Ada yang Pak Alit mau perbaiki gitu Ada yang maksudnya. kurang gitu. Bukannya jelek, enggak. Enggak ada yang kurang. Karena ini kan perlu penyempurnaan. Hidup ini kan terus melakukan penyempurnaan. Ya. Kalau tidak lakukan sebuah penyempurnaan gitu, ini jelek terus tuh anggo tolol ada adukan bodoh tolol gitu. Ya enggak? Aduh, keras ternyata nih, Pak. Karena nak korang anggrek kan maru hukum gede anggrek. Nyen patru deman pasti bang kan. Nyen jek mula Tadi deman. dia milih. Tadinya mula deman, tetapi persoalan jek nen sing deman das ngide anggrek, padahal anggrek mati cuma di Rian. Ya. Karena jek sing deman, paman ngide kan berat. Ya, Kasihan tumbuh-tumbuhan itu. Ya. Makanya harus hobi. Yang jek hobi dengan anggrek, jek minta pasti itu yang kasih. Ya. Nanti saya minta bibitnya tuh. Ya, anggrek enggak 5 aja itu. masalah. Nah, itu yang anggrek 5 aja limited. Gimana awalnya cerita kok kepikiran Kan- gitu? Karena yang buat juga Good Karma. Kan pengen branded juga. Ingin branded gitu. Saya pengen sesuatu yang sifatnya branded. Jadi Hak cipta. hak cipta. Ada yang ngait, yang deman, yang anggrek. Gaya norin cang, ini tulung cang jak timpal gaya nek kene pengadane kene. Tapi pang legal dia kan. Oke. Nah, itu yang 1.800 bibit. Ah, Tapi kan yang yakin sing 1.800 sih itu Hidup. nak bibit. nak bibit ya. Kan kentan nih. Ya, belum berbunganya, anggrek kan lama proses. Kan gitu. Nah, karena kan tiap pendukung yang ngait yang anu apa namanya? Hadiah dengan anggrek. Setiap ulang tahun belanja anggrek. Oh. Ya, Jadi kan ada sentuhan. ya. Sentuhan hati, dihormati. Terus- Bin. Terus yang Pak Alit mau tawarkan nih sekarang ke Badung nih visi misinya tuh apa, mungkin teorinya apa biar ya sampein biar yang tahu juga. Yang dari calon wakil nih. Nggih. Oh gitu nak Ji. Visi dan misi DPR mungkin yang bisa nak DPR ya kan. Yang wakil jadi. Oh gitu. Mun bawa baju gitu ganti. Oke nih. Ada Ji sing rungu. Ya rungu len Jadi tudi. itu nak kon DPR. Yang kan sing kemurah dah.
Kadang-kadang Jek nih pendukung nih gitu kadang-kadang. Kan aku baju Suyadinata tuh. Yang calon Jek, calon wakil gitu. Oke. Calon, Ya sebagai calon. calon wakil bupati. Calon bupati kan ada satu paket ini disebut Suyadinata. Oke. Pak Suyaso dan Alif Yadinata. Ya. Enten anu Judulnya. enten tas kesepakatan kengkel kujang nih rago botayan di DPR patu-patu barang-barang lipidan unas tiban barang-barang ngasih ngaya kan gitu. Oke. Apa kegai? Apa yang kurang? Apa yang perlu disempurnakan? Kan Sudah ada program-programnya. udah lah. Bisa disampaikan apa rahasia kok? Jangan rahasia yang udah dicalonkan ya nih. Kenji. Kan nih visi dan misi program itu kan kita bikin lewat kajian. Kajian apa? Akademis, kajian politik, kajian sosial, kajian budaya. Botos lolos tuh kajian-kajian tuh bagus. Kita setorkan lewat Bapeda, diterima verifikasinya. Ah, udah setor ke KPU. KPU bin ada tambahan, ada kene. Akhirnya oke nih, oke. Oh, nih boskan yang ngelah kene. Ngelah visi dan misi dan program. Kan begitu. Dan nggak ada calon ditetapkan menjadi calon resmi. Dan calon yang nomor 1 Tiang, yang nomor 2 Ragan, kan gitu. Ya. Ya ini dituan. Udah tes visi dan misi, ajak program. Ini kene sekan, kan begitu. Kene di Badung lan, kan gitu. Ya, Kan sekarang mau Pak Alit tawarin apa? Ya silakan Pak Alit. Ya kan berkampanye, berkampanye pasti menawarkan sesuatu Oh kan. ya pastilah. Pasti Pak Alit berjanji kan. Iya, yang pasti mensosialisasikan program-program kita. Ya contohnya visi dan misi ini nanti Gentan. Ya, napi Apa namanya menuju Badung yang sejahtera, bahagia, merata. Gentan sejahtera apa? Bahagia. sejahtera, Sejahtera, bahagia, bahagia, merata. Memang selama ini enggak? makanya yang di Badung tuh sewengkon niki kan Iya. daerah teritorial kabupaten kita Badung Iya. menuju sejahtera. Sejahtera ini kan tapi kesejahteraan masyarakat dapat memenuhi kehidupan secara layak. Kan gitu, Pang manis deh. Gitu. Suatu bahagia, yang gue ya merasa layak masing-masing kan tahu kelayaannya, layak masing kan. Baru bahagia ya. Baru bahagia. Bahagia nih, kan belum. Yang menawarkan kebahagiaan tuh lewat apa? Kenyam malu maro terus merasakan kebahagiaan. Makanya judulnya kenyamin mantan. Kenyamin mantan tuh dua artinya bisa sinis, bisa sekan kan. Sinis bisa kenyam nak sekan luang nih gitu modelnya lama-lama. Oh, bingung lah dengan Kan ini sinis Pak Alit mah kenyam macam main kan begitu. Kan melihat yang kurang itu kita kenyamin secara sinis. Oh. Pada saat kita melengkapi, kita kenyamin dengan baik. Kita yang melengkapi. Akhirnya kan bahagia masyarakat. Iya. Terus pemerata sing kebahagiaan itu. Pemerata sing di Bandung kan begitu persoalannya. Dari sudut pandang saya belum merata. Oh, belum merata bagi. Padahal dupes liu gitu. Pangkonyang merata ini semua kita ratakan semua. Sampai bagi-bagi keluar-luar tuh memang di Badung nggak merata. Kan masyarakatnya tak kena kon mampun merata kan begitu. Ya enggak? Yang kita ngomong yang kene yang keren. Kan begitu kan? Yang pasti belum merata. Yang yakin kan begitu. Ya. Karena disempurnakan lah lagi. Kita sempurnakan. Semua dapat. Di depan Tuhan manusia sama, di depan pemerintah juga masyarakat itu patuh. Makanya ya merata. Itu malu. Kan maro apa orang Pak Maro Dotono kunang-kunang abu-api apa? Apa orang Pak Maro dah lupa. Oh, berpolitik yang benar. Berpolitik yang benar, berkata benar, bukan membenarkan kata-kata. Itu dising kita harga merealisasikan orang nak len tuh sing mang, tuh sing ini, tuh sing gitu. Kunang-kunang abu-api capungkok ngabot tubak boleh ya. Ngai alibi ya dan itu. Alasan. Oh, iya. Karena ketidakmampuan, ketidakcermatan itu nggak ada alibi gitu. Orang COVID, jangan tertunda program regane malun airnya luung contoh. Nah, per aja ya santun kematian deman masyarakat Bandungnya hilang. COVID di lain sisi setelah COVID kita ngabo iba keluar kan kontradiktif statementnya aja. Iya. Nyak dah. Iya. Untuk rumah sakit mangkrak terus benin itu 300 miliar singgih alat kan. Ben olasnya COVID. Bintu kan kontradiktif. Maaf ini. Liunya lah.
Nah, itu yang kita mau lengkapi. Itu yang kurang-kurang itu. Oh. Padahal sudah bagus. Ya. Sudah bagus ini. Kenapa tidak ditindaklanjuti yang bagus-bagus? Makanya Bapak datang melengkapi. Melanjutkan yang bagus-bagus, kita lanjutkan. Nah, bikin program baru mungkin. Jadi tadi visi dan misi kan sudah Ya. yang sampaikan. Sudah. Untuk mewujudkan ini, visi dan misi ini, Ki, sejahtera, bahagia, merata ini, dan program. Apa program yang bagus, populer? 1 miliar ke Banyaradat. 1 miliar ke Banyaradat. Banyaradat. Gitu. Satu Banyaradat 1 miliar. Ya, Kudu enten Banyaradat di Badung, Pak. kurang lebih Ki 546. 546 Banjar 1 Ya. miliar nih. Kali diu jen tuh. Desa adat 2 miliar. Ada uang segitu, Pak. Angkin ada mun mak jelas, jangan dong ajak menghitung. Kan gitu. 2 miliar ke desa adat, jumlah desa adat 122. Itu ya desa adat. Jadi 2 miliar dibagi 122 gitu. Enggak, Banyaradat Heeh. 1 miliar, Nggih. desa adat melihat kan Ya. 2 miliar. Santun kematian selai juta. Itu beceleng 130.000 kakak liu nih. Pang merata yo nyang nih, per kakak bang. Itu. Bis Yang mampu. 1 tahun ya peno yo Galungan. penampan galung nih. Yang 500 umpama diistimitkan 500 kita kasih berarti 500 kali 130.000 kakak. Bosekan nih melajah nah. Ye. Oh, kalau mau belajar di DPR, bang. Bisa bener gitu pelajin. Itu saya ngerti yang ngarge. Je, yang mau tiban yang ngarge di Komisi 3. 15. Kan yang mau tiban. Ya. Tuh kan utak tuh. Kan ngerti tuh bener. Ya. Tuh, ampun. Santun kematian, bang. Ya, lansia gaji, bang. Ya, tiap bulan bantuan. 2 juta Ya, lansia. Setelah juta kematian. Santun Direct kematian. langsung nih apa lewat? Langsung. Langsung nih nggih? Tuh. Kita Ya. terlepas itu urusan pilihan. Kan kita mau milih atur kan gitu. Itu ada yang urusan wajib tuh. Tapi urusan wajib tuh banyak pegawai, banyak listrik, banyak ya kan urusan wajib. Terus itu pendidikan kesehatan wajib itu 10% 20% tuh kan. Wajib itu ya. Wajib itu enggak boleh main-main. Kok sekurang-kurangnya lebih tadi. Yung lapis bin keten anu Pak lagi kan nganggarin. begitu. Oh, berarti ada kewajibannya di sana Nah ya. wajib harus artinya. Ya. Itu. Nah ini eksistensi adat. Makanya ya berbasis adat ya Bang Lubang. Kini logika. Mungkin ada PAD yang bersumber dari pajak hotel dan restoran. Sebesar anggap 7,5 triliun. Kemudian ada PES tuh. Karena pengunjung ke Bali khususnya ke Badung itu demen ngajak budaya ya Rago. Agama, atur jamawu, tradisi, Ya. budaya, Ya. adat istiadat. Nah yang ngelaksanaan ke Bapak niki sih keramo adat. Maka dari itu keramo adat ini diberikanlah insentif oleh Suyadinata. Insentif Pak keramo adat. Karena yo tiap hari yo mau kamen, kemudian mau saput, mau udang, ngelaksana yang agama, ngelaksana yang budaya, karena tradisi itu. Anu lah metaksu ya. Taksu dan nama taksu nih, semetone, keramo di balik Badung ini. Badung. Gitu, itulah yang kita beri insentif. Biar dia tetap melakukan itu. Iya, kan dia sudah melakukan tugas dengan baik sehingga menghasilkan uang. Benar enggak? Ya. Nah, maka dari itu pelihara ini. Adat ini berbasis adat dia, berbasis Banyar dia, sehingga terjadilah pemerataan. Ini Banyar ijen, Banyar adat ijen 1 miliar, 2 miliar ke desa adat, Subak ijen 150 juta per tahun. Ya. Subak Subak Abian gitu Tetap contoh. menjaga dia. Dia menjaga. Subaknya dijaga, subak irrigation kan kita tradisinya dijaga jadinya. Dengan kita memberikan dana insentif. Kenten je. Berarti di Banyar. Nah inilah eksistensi budaya niki. Sing ada pemesuan gitu di Banyar di Badung. Oh. Artinya ngecuk istilahnya gitu. Nggak ada lagi karena ketuyuhannya dia. Kang Edan, Iya, dia iya. menjaga, dia melindungi budaya yang tradisi sudah berjalan itu. Pemerintah hadir Suyadinata di tengah-tengah masyarakat. Ada. Kenten
diproteksi semua, dilindungi. Bukan memanjakan masyarakat, tidak. Buktinya, setiap yang beceleng, leluhur kita ini sudah sangat luar biasa. Pada saat penampahan Galung, kita bisa bayangkan nak beceleng kelebak tu celeng liun di Banjar. Kan budaya kita kan memang begitu, mau patung Mau tidak. patung ya. Leluhur kita itu mempertemukan kepentingan yang berbeda antara pembeli dan penjual. Penjual tuh nak nenen rak, pang pengen celengnya mal. Pembeli pengen beli beceleng mudah. Dicarikan oleh solusi leluhur kita dengan cara mau patung. Good for me, good for you. Gitu. Nak berdua leluhur dah. Happy you, happy me. Iya, nih terus hilang kan. Lengah tuh. Kan gitu. Pemerintah tuh hadir di sana dengan gaya begitu. Gotong royong, nepang tila. Kan gitu. Bukan memanjakan. Dan di sini juga ada. Karena 5.000 per 6 bulan butuh celeng. Hitung-hitungannya. Karena 130.000 kakak. 10.000 butuh celeng tuh setahun. Per 6 bulan 5.000. Hijau kalian celeng. Maka dari itu termotivasilah masyarakat Bandung ini. Yang bagian utara. Contohnya Mengui, Abian Semal Petang. Beternak. Karena pangsa pasarnya sudah jelas diberikan oleh pemerintah. Kok sekan 6 bulan nak membeli celeng sekan, di sana stabilitas harga babi itu akan bagus. Berarti ngambilnya dari masyarakat, dibagiin juga ke masyarakat. Iya, dia jual ke klien adatnya geng di Banjar. Kan begitu konsepnya, jangan sederhana berpikir. Semua berimplikasi ini. Soalnya konsep niki sami jalan menekan pertumbuhan kemiskinan tekan. Nah, sami sudah di kita ada peredaran jadi peredaran kan kintan ya sing ben mikiran milih celeng di Galung nih. Yang 1 miliar nih perbanyak adat niki dados anggo ngerainan. Ini ngerainan tiap 6 bulan niko 5 juta kan ngerain cenik. Bo mandum 5 juta tapi ben pikir tinggal tak ngaligai mantan. Kintan. Jadi kan mendidik itu sesungguhnya. Itu partisipasinya akhirnya keras dia memanfaatkan budaya. Konsepnya ya, ambil dari konsep leluhur juga. Ya, ini harus. Makanya efektif nggak? Kan sistem anggarannya begitu. Prinsip anggaran lah efektif nggak? Efisien nggak? Tepat sasaran nggak? Kan begitu. Makanya kajian dari visi dan misi ini kan akademis, sosial, budaya, politik. Begitu. Ya, itu sana. Harus ngetan bendas bicara pendidik. Bicara kesehatan, kan gitu ya. Terus setelah itu ya. Iya, pendidiknya 12 tahun ya di tingkat nasional, rago di kabupaten 13 tahun. Di TK itu bang gratis. Dari program tadi itu telah sampai 1 triliun ya. Sementara PAD kita 7,5 triliun. Kalau kita bicara eksistensi budaya. Iya. Beli beceleng hanya 64 sampai 65 miliar. Dan untuk desa adat 122 kali 2 tuh udah tuh. Ya. Kan enggak sampai 1 triliun, kan. Itu kan tepat sasaran semua. Ini tinggal aku ngomong pendidiknya nih, kalau di TK gratis, SD gratis, SMP gratis. Gratisnya apa nih gratisnya? Semua kita gratis kan. SPP, biaya swasta, bukunya. Semua kita gratis kan. Udah tinggal masuk kan? Masuk kan pasti menggenap pikir. Orang tuanya. Ada pesado kan. Itu masalahnya. Yang saya ada pes apa satuan. Di Bandung gitu loh. Ya cuman kan kita harus pintar mengelola keuangan rakyat. Nak tertiang lapis. Rago cuma diberikan kepercayaan kan harus pintar mengelola. Ini uang rakyat harus dikelola dengan baik dan benar. Baik dalam mengelola keuangan benar secara aturan. Kan begitu baik dan benar itu. Benar secara aturan. Ya, regulasi, undang-undangnya, mekanismenya, sistemnya, kan begitu. Kembali kepada pendidik niki, karena SMA kewenangannya gubernur. Gubernur nih kewenangan SMA niki. Koordinasi dengan gubernur. Pak, langsung tiang masyarakat yang ada di beban karena yo masuk sementara Pak ngalah kewenang nih. Yang ke gratis yang SMA, baik swasta dan negeri. Telepon nih gubernur. Gubernurnya harus linier, Ji. Situ saya tidak anjak ortonya ben benyal hitung. Karena orang milih dia gak jauh nih. Tadi gak jauh milih. Banyak linier tuh. Asal dan itu harus masih linier jak pusat ya. Ajak presiden. Itu. Tar dulu. Mungkin dumun presiden ini kan Pak Prabowo, udah terpilih. Udah terpilih.
Harus linier. Karena kepentingan Bali ini kan tetap bagian dari pusat. Seandainya Pak, seandainya modalnya Pak sudah menjabat, tapi Pak beda pilihan sama Tiang. Masa Pak tidak mendukung Tiang saat sudah menjabat? Oh iya nak sing jak rago, iya nak Gus Tolet nak sing jak rago, yo do banyak do bobang do masa gitu. Kan yang nak ngomong merata, siapapun itu nak konsepnya merata. Ketika 1 miliar ke Banyaradap, jik mah Banyar gitu. Gidang jangan apa pilih lah. Gidang jangan tuang jik yo nak sing mau milih gidang. Nah ada ke babes gen jik Banyar jik cie. Bukan ya bukan ya. orang kan. Oh, tapi medon peceleng berkakak. Kakak apa nak sing? Kepala keluarga. Ya itu. Jik ampun mau nikah sendiri, Jik punya kakak. Ya. Ajik sendiri. Kan begitu. Ya. Tetap semua per kakak dapat. Bukan masalah dia tuh A atau B dulunya sebelumnya. Nah, Niko kan per kakak disebutkan. Kecuali Ajik tidak dapat gitu sih Maroy. Kan kakak disebutkan. Ya, kakak disebutkan. Ya, maka di sana tidak ada istilah suka tidak suka. Tidak ada istilah kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok warna, tidak ada. Ya kayak tuh bang. Bang, ingin menang kan bang, jangan sing bang. Kan dan mudah nih jagat Badung mengelang 100%. Kan tadi 51 kan yang milih tuh bang, tak boleh begitu kan. Oke, bang sudah, makan beceleng sudah, pendidikan sudah gratis. Tinggal gratis, tamat jadi. Gaya universitas ya. Universitas? Karena sebagai di Badung gaya universitas. Universitas Badung maksudnya? Iya, melalui yayasan. Targetnya apa? 1 kakak, 1 sarjana. 1 sarjana. Oh. 1 kakak, 1 sarjana. Sarjana harus ada sarjana. Gratis tuh. Gratis. Di universitas sendiri tapi. Iya. Berarti nak Badung harus gratis di Universitas Badung dong, yang ya, kuliah kan subjek hukum dan objek hukum je orangnya dari Badung, objeknya kan di Badung sekolah kan. Pato ding sekolah SMA-nya dari mana orangnya? Oh niki orang masyarakat yang di Badung, Pak Gub. Nih kerbangjang gratis. Tempatnya di mana? Oh nih wenten di SMA 1 Abian Semal. Oh nih SMA Pandawa Abian Semal, objeknya ya Abian Semal. Oh. Itu teori sing awak sih. Pokoknya ngitung. Terus ngomong kesehatan harus gratis semua. Kualitasnya harus ditingkatkan. Apakah nanti lewat BPJS kita upgrade dan lain sebagainya boleh. BPJS tetap jalan, gratisnya itu beda subsidi, lagi. Kita subsidi dari pemerintah untuk mengupgrade BPJS. Dulu tuh kan ada tuh satu yang nunggu orang sakit. Yang nunggu orang sakit dapat uang dulu. Ya itu kan nanti muncul persepsi. Ya menurut yang tidak efektif. Oke, tidak efektif. Buktinya dan berlanjut. Ya. Kan berarti tidak efektif. Ya. Kan begitu. Tidak tepat mungkin ya. Tepat. Gitu. Makanya makin Nika katakanlah kalau di Kuto Selatan di tiap kecamatan kita hitung dulu rumah sakitnya. Tingkat pelayannya bagaimana? Gitu. Orangnya yang melayani yang salah, kurang profesional, apa kekurangan rumah sakit, kekurangan alat kan begitu, kekurangan alat dan lain sebagainya. Makanya disebut di sana kuantitas dan kualitas pelayanan. Kualitas pelayannya bagaimana? Harus ditunjang juga oleh kuantitas. Kuantitas itu apa? Banyaknya kamar, banyaknya rumah sakit, kan begitu. Yeah. Ini kan ada rasio. Iya, ada rasio ya. Iya. Contoh di Kuto Selatan nanti karena sudah ada rumah sakit tipe B, tipe C harus kita bikin itu. Benar nggak? Ya, cara dini apa jadi pak ada gamang dini jang dipulih bensin dini jang dipulih. Ini serius nih sing. Serius. Makanya program kita itu jelas, akhirnya mudah dipahami oleh masyarakat. Bahasanya sederhana kan. Apalagi maaf kata ya karena Badung itu langsung melaksanakan adat itu kan paham. Tidak mengabaikan umat lain tidak. Karena kita ngitung kakak. Kalau umat lain kita kasih sapi, kita kasih kambing, dan je. Oh enggak ya babi dia jelas enggak boleh kan. Kita tidak mengabaikan gitu loh. Tetap dapat
Kadang cuma merayakan Idul Adha ya. Ya. Kambing, Kambing, kasih sapi. gitu. Kalau umpama Natalan apa ya, itu kan Ya, ya, ya. boleh itu kan. Ya, ya. Kan masing-masing kepercayaan masing-masing harus kita mengikuti. Ya. Itu Pak Alit kan mau ceplos-ceplos nih ngomong pokoknya Tuni Mararaga teko masih diterima dengan baik. Asana anak muda banget Pak Alit. iya, yang mewakili anak muda. Umur boleh tua, gaya penampilan harus muda. Harus muda. Apa men Pak Alit ya tawarin untuk anak muda di Badung mana? Tiang rasa untuk di Bandung ini setiap kecamatan kita harus bikin e-sport, sport center. Sport center. Iya, dipusatkan di masing-masing kecamatan. Di sana dia berinteraksi sosial dengan anak-anak muda, dengan gaya kekiniannya, kan begitu. Senanglah dia. Sehingga tidak ada, biar tidak dalam proses interaksi sosial itu dia tidak negatif. Biar aktif juga mereka olahraga Ya, dan aktif olahraga, berinteraksi sosial buat sambil kegiatan. ngobrol, kan begitu. Berdiskusi dia sambil olahraga gitu. Itu yang kita inginkan. Sehingga anak-anak muda ini ke depan ini cerdas kan. Makanya fasilitas kita siapkan, pemerintah harus menyiapkan fasilitas untuk anak-anak muda itu. konser lah apalah. Apalah harus kita bikin tempat hiburan rakyat gitu. Gitu. Gimana Pak Alit lihat anak muda nih sekarang di Badung? Anak-anak muda di Badung ini sangat cerdas-cerdas. Sangat cerdas-cerdas. Cuma kita tidak bisa memberikan media, belum bisa. Tapi karena kita sudah tahu keinginan anak-anak muda sekarang, kan kaum milenial ini, ya berkaca dari itu kita siapkanlah tempat wadah media, itu istilahnya. Ya. Ya enggak? Ya. Terus gitu pis di Badung mengenap nyedangannya gitu. Ya, tergantung sekarang pengelolaannya kan. Cara kita mengelola. Kuenya udah enak nih, tinggal gimana kita ngedum. Membagi saja. Ya. Tinggal kita membagi saja. Ya. Yang baik dari dulu itu kita lanjutkan. Kan Oke. begitu. Ya. Yang kurang ini Kak Satu melihat ke Banyaradat ini kita karena di kajian kita sangat luar bagus itu. Kita kasih ke Banyaradat, kasih ke desa adat, kan begitu. Pak Alit dulu membuat undang-undangnya Pak Alit, habis itu penganggarannya juga Pak Alit. Sekarang lebih ngerti jadinya Pak Alit sekarang untuk ini gitu, maksudnya tadi kan Ya. yang saya tangkap seperti itu. Ya, makanya kan harus kecakapannya, kemampuan diukur di sana. Ya. Ya kita tidak istilahnya menjanjikan yang muluk-muluk gitu loh. Ya. Pada saat kampanye, oke nih tanah pansing kentan, ini harus jelas semua. Nah, yang disampaikan eksistensi adat tadi dengan biaya memberikan insentif sekian itu tidak habis 1 triliun, gitu logikanya. Bebanin orang gitu Ya, Pak. hitung aja berapa jumlah desa adat, berapa jumlah Banyaradat, kan tinggal ngitung. Kan begitu pasing tiang salah ngitung barang nang ngitung di akhirnya kan barang-barang das menentukan ya benar. Ngitung kan 1 kali 1 1. Ya nyenjek sih di kenyang-kenyang 1 kali 1 2 gitu kan sih enggak ada rumus gitu. Dua memukul dengan tangan orang lain. Ya enggak? Ya, bantahlah dengan kalau ilmu matematika itu kan ilmu pasti. Ya. Gimana cara kita membantah karena perkalian, penambahan, pengurangan itu? Kan begitu. Aduh, akhirnya nih nyerah bang orang ini ngotang hobi kan. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan di Badung. Ya. Banyak hal. Dengan kita berproses. Kalau saya dengan Pak Wayan Suyaso itu 15 tahun dah berproses betul-betul bagaimana pendapatan, bagaimana belanja, bagaimana pembiayaan, dah tahu lah. Makanya kita bisa menelurkan visi dan misi termasuk program-program itu. Berarti ini dari pembelajaran visi misi ini. Iya, sing belajar, kengken nyatuang. Banyak belum kenal, nguluk-nguluk bener orang. Janji kene, janji gitu gitu. Menawarkan sesuatu yang sifatnya bermimpi. Kan begini kan tidak mimpi aja. Ini sekan, sing main-main, no drama aja. Kan sing no drama nih. Ini mau drama-drama kan bin mas sebang bagus, bin mas segang jahat kan sandiwara. Kan begitu. Ya. Itu semua nih Pak Alit seru aja menurut Pak Alit. Ya, kan keadaan. Ya, sekan Pak Alit. Itu yang sekali itu nih. Pak Alit dari Balean nih sebenarnya. Gimana ceritanya?
pemahaman. Nadal lah Gordo. Ya ragu-ragu Gordo. Ini balian itu kan ada orang mempersepsikan bisa mengobati. Nggih. Mengobati itu kan mengobati diri sendiri disebutlah dia. Kalau bisa menyehatkan diri sendiri disebut damo. Orang yang dapat menyehatkan dirinya sendiri disebut damo. Damo. Kan begitu. Pelajaran tulis D itu gitu. Oh. Kan itu. Ya. Terus balian itu gimana? Yang di balian sesungguhnya dapat menyehatkan diri sendiri. Contoh, J aus, pasti J ngambil air mengobati diri J sendiri. Seperti yang aus. Jangan aus. Oh. Balian masih. Sing aku. Bisi-bisi Kan bedek. begitu logikanya kan. Sudut pandang saja. Sudut pandang aja tuh ya. Ya, Hmm. keyakinan semua yakin pada diri sendiri. Semua punya keyakinan. Kan begitu. Berarti Pak Alit maju nih full keyakinannya. Ya, kalau nggak yakin kan nggak maju. Kan sing yakin. Oh, Yakin menang kan. yang saya yakin udah pindah aja udah. Nyaman. Gesek-gesek. Pokoknya doeng paen Ji. Pak Alit juga Iya. nari dulu ya, ngayah-ngayah gitu ya. Nah, dulu tiang ini tiang Ya seni lah artinya budaya Bali itu lekat dengan Pak Alit itu sendiri ya. sendiri. Kan rata-rata orang Bali itu bisa nari. Tadi Pak Alit gitu marah ngomong lagu mu noleh ke gedongmu adok kene. Kemudian bang Pak Alit yang artinya kan sesuatu gedong yang suci ini artinya seperti itu. Kemudian bang Pak Alit lagu masuk marah adalah. Mujang temang nak sembahyang Ji. Ya kan nulis sih semuanya. Menjik tas tinggal angpuro. Terus yang tadi. Ngapain dah dicingang kan. Itu seram. Kan gitu. Ya. Kan begitu. Ya. Kan dia pengen tahu. Ya. Kalau dia menghalangi kan jahat yang orang pengen tahu. Kan begitu. Oh iya. Pengen Yang tahu. pun begitu, yang tidak tahu menjadi tahu. Patuding program itu. Yang tidak tahu menjadi tahu. Kan caranya pang tahu masyarakat. Kan begitu. Ya. Boleh lewat broadcast dengan kita menawarkan dengan gaya kita masing-masing. Simo kramo apalah. Kramo dan mengaktualisasi diri. Kan begitu. Yang dot itu ngorto karena yang melalui mah. Karena apa pick up main ah. Nggih. Mak anggrek. Nggih, silakan. Anggrek apa 5 air mau saya. Limited, silakan. Nanti satu ya. Ambil. Itu Ya, bibit ada. banyak, jangan satu. Ah. Nanti ambil 5 sesuai dengan konsepnya. Apa nih konsep 5 nih coba Om? Iya. Apa ya coba jelasin Pak Alit. Yang baru tahu tadi. Hashtag apa maksud 5 air? Kalau dulu kan 5, ini kan begini. Hai, katanya kene melayu. Ya. Kan 5. Oh, tak kira ada Alit apa. yang dinata gitu. Sedikit. Oh. Jadi Deka dakin 5 nalit yang dinata. Di sini kayak 5. Kalau cara main pak itu. Di bawah kena marong hidangan gitu. Marong hidang nyatuang. Main benar. Dan jejak mau munyi nak layu ada jejak durado kan mau munyi. Bentos toke, bento hitung kan. Itu munyi toke kan. Kan harus percaya masih itu karena ada di lingkung kita kan. Masa sing percaya ngajak toke bukti dia mau munyi. Apa bilang toke cecak? Jejak do masih liu mau munyi jejak. Kan ada jejak kan. Ada kan mau munyi kan. Ngelantur benar. Closing dulu. Closing teman. Kata-kata hari ini. Ke Suryo ngaturang Banten. Menggoyang di sisi pasir. Nice. Saya Rinato kenyamai mantan. Ampurayang dan terima kasih. Hanya gitu ya. Sukses semua teman-teman. Aduh, play kali musuh hari ini pokoknya. Bak zaman ordo. Ya closing dulu.